Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya sekalian, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kita daring lagi, semangat lagi. Terus ya, semangatnya dipupuk sampai pokoknya untuk seterusnya. Oke teman-teman, hari ini hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Jadwal kita belajar tematik PKN. Nah, perlu teman-teman tahu bahwasanya PKN ini kita sudah masuk tema kedua, yaitu tema 5B. Subtema pertama. Sudah siap teman-teman ya? Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai teman-teman. Oke, judul untuk tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah makna tanggung jawab. Kita akan berbicara tentang tanggung jawab. Pasti teman-teman sudah sering dengar tanggung jawab gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab tersebut? Tanggung jawab itu memiliki pengertian, artinya kesadaran diri terhadap semua tingkah laku dan perbuatan. Yuk sama-sama. Makna tanggung jawab yaitu kesadaran diri terhadap semua tingkah laku dan perbuatan. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab. Oke, sebagai manusia, kita terlahir ke dunia ini pasti memiliki tanggung jawab. Semua manusia pasti memiliki tanggung jawab. Cuma antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ya, manusia terlahir dengan memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah tanggung jawab sebagai apa ya? Coba kita simak baik-baik teman-teman ya. Yang pertama, kita punya tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Yang namanya manusia dan alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sebagai manusia juga diciptakan oleh Allah. Nah, karena kita sebagai makhluk Allah, maka kita memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah yaitu salah satunya adalah kita mengerjakan segala perintahnya, juga berusaha sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah ya. Allah sudah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhingga, kita pasti tidak bisa menghitungnya. Nah, cara kita adalah mempertanggungjawabkannya ya teman-teman ya. Yaitu dengan salah satu caranya dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan. Kemudian kita juga secara tidak sadar memiliki tanggung jawab lain. Apa itu tanggung jawabnya? Yaitu kita memikul tanggung jawab sebagai seorang anak. Iya. Orang atau manusia yang terlahir ke bumi itu pasti punya atau berstatus sebagai seorang anak gitu ya. Pasti namanya anak memiliki orang tua, ayah atau ibu. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang anak? Yaitu salah satunya adalah kita mendengarkan nasihat orang tua. Apa yang diperintahkan oleh orang tua, ibu dan bapak kita kerjakan.
Itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai anak. Salah satu contohnya ya. Kemudian, apalagi yang menjadi tanggung jawab kita? Yang menjadi tanggung jawab kita ya adalah sebagai siswa. Kita punya tanggung jawab sebagai siswa. Kita bersekolah di satu sekolah ya. Nah, kalau teman-teman bersekolah di Al-Fikroh dan teman-teman memiliki tanggung jawab sebagai seorang siswa. Apa itu tanggung jawab sebagai seorang siswa? Salah satu contohnya yaitu teman-teman harus mentaati peraturan sekolah misalnya ya. Misalnya mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru di sekolah. Itu salah satu bentuk tanggung jawab sebagai seorang siswa. Selain itu apalagi teman-teman? Selain itu, kita juga menanggung atau memiliki tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Ya, pasti ya namanya manusia atau seseorang itu berstatus sebagai warga negara. Nah, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai warga negara Indonesia. Kita memiliki tanggung jawab terhadap negara sebagai warga negara. Salah satu contohnya, misalnya sebagai generasi penerus bangsa nih teman-teman ya. Tanggung jawab teman-teman adalah menjaga atau melestarikan budaya bangsa supaya tidak punah teman-teman ya. Kemudian apalagi tanggung jawab kita? Yaitu kita memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kita ini tinggal di suatu wilayah gitu ya, di satu daerah. Nah, kita sebagai status kita sebagai anggota masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, kita memiliki tanggung jawab teman-teman. Nah, salah satunya yaitu misalnya menjaga ketertiban atau menjaga kebersihan lingkungan rumah gitu ya. Jangan sampai lingkungan rumah kita sendiri kotor gitu ya. Terus gara-gara kotor terus menyebabkan bau yang tidak sedap gitu ya. Kemudian mengganggu orang lain, masyarakat di sekitar kita, tetangga kita gitu maksudnya ya. Kita punya tanggung jawab salah satunya yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Kita seandainya teman-teman ya, seandainya kita tidak mengerjakan atau menunaikan tanggung jawab kita, apa yang terjadi teman-teman? Bisa saja kita akan kena sanksi ya teman-teman ya. Kena sanksi. Misalnya nih di sekolah ya, kita sudah punya tanggung jawab buat piket. Cuma kita nggak mengerjakan tugas kita di hari itu. Padahal hari itu adalah hari piket kita, maka yang akan terjadi adalah pasti kena sanksi. Mungkin sanksi dari bu guru atau mungkin ada juga temannya yang memberi nasihat gitu ya. Atau mungkin juga nanti teman-teman bisa kena marah kalau seandainya tidak mengerjakan tanggung jawab teman-teman gitu ya. Itu salah satu konsekuensi kalau seandainya teman-teman tidak melaksanakan tanggung jawab. Mungkin jadi kena sanksi tadi ya. Kemudian juga apalagi tuh teman-teman, bisa dimarahin sama orang kalau seandainya kita tidak melaksanakan tanggung jawab. Oke teman-teman, pembahasannya sedikit hari ini ya. Dan untuk tugasnya yaitu teman-teman nanti tolong tuliskan masing-masing 3 contoh bentuk tanggung jawab teman-teman, yaitu yang pertama sebagai makhluk ciptaan Allah, apa saja contohnya? 3 ya teman-teman ya. Terus tanggung jawabnya sebagai seorang anak, contohnya apa? 3 juga, 3 contoh gitu ya. Kemudian sebagai siswa 3, sebagai anggota masyarakat beri contoh juga 3, dan terakhir sebagai warga negara 3 juga. Jadi masing-masing 3 dikali berapa tuh? 2, 3, 4, 3 kali 5, 15 teman-teman ya. Nanti ditulis di buku tugas daring ya. Mudah kan teman-teman ya? Insyaallah 5 menit, kurang dari 5 menit teman-teman selesai. Terima kasih teman-teman, pembahasannya cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman paham ya. Mari kita
sudahi pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.